berakhir, atau rencana yang kita yakini tiba-tiba hancur. Dalam momen-momen seperti ini, mudah bagi kita untuk merasa tersesat atau bahkan ditinggalkan. Tetapi bagaimana jika saya katakan bahwa bahkan di saat-saat sulit, Tuhan tetap berkuasa? Dalam 1 Samuel 16, kita melihat contoh yang jelas tentang kedaulatan Tuhan. Samuel sedang berduka atas Saul, raja yang telah ditolak oleh Tuhan. Tetapi Tuhan berbicara kepada Samuel, mengatakan bahwa sudah waktunya untuk melangkah maju. Tuhan telah memilih orang lain untuk menjadi raja, Daud. Tuhan tidak membiarkan Samuel terjebak dalam kesedihannya, dia memberi Samuel misi baru. Namun, Samuel merasa takut. Dia tahu bahwa jika Saul mengetahui bahwa dia memulai raja baru, nyawanya akan terancam. Tuhan memahami ketakutannya dan menyediakan cara bagi Samuel untuk melangkah maju dengan aman. Ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa. Kedaulatan Tuhan bukan hanya tentang keputusan besar yang mengubah dunia, tetapi juga tentang bagaimana Dia terlibat dalam detail-detail kehidupan kita, membimbing dan melindungi kita setiap langkah. Mungkin Anda pernah menghadapi saat-saat di mana Anda takut untuk melangkah ke depan. Mungkin Anda pernah bertanya-tanya apakah Tuhan benar-benar berkuasa ketika hidup merasa kacau. Samuel pasti merasakan hal yang sama. Tetapi Tuhan memimpin dia, sama seperti Tuhan memimpin kita. Rencananya selalu lebih besar dan lebih baik daripada rencana kita, bahkan ketika kita tidak memahaminya saat ini. Dan kita melihat contoh besar dari kedaulatan Tuhan dalam Yesus Kristus. Sama seperti Tuhan memilih Daud sebagai raja, Dia juga memilih Yesus sebagai raja di atas segala raja. Ketika orang-orang mengharapkan seorang pemimpin politik, Tuhan memiliki rencana yang berbeda, seorang juru selamat yang akan membawa keselamatan kekal. Bahkan ketika Yesus ditolak dan disalibkan, rencana Tuhan tidak pernah ada di luar kendalinya. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, Tuhan menggenapi tujuannya yang sempurna. Jadi, apa arti semua ini bagi kita hari ini? Itu berarti kita tidak perlu hidup dalam ketakutan ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana kita. Itu berarti kita dapat percaya bahwa Tuhan sedang bekerja, bahkan ketika kita tidak melihat gambaran besarnya. Itu berarti ketika hidup berubah dan berputar, kita bisa tetap teguh, mengetahui bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal.